yang hak wal batil, yang halal wal haram. Nah, ternyata tadi di dalam sunnah Allah yang saya dapatkan dari Ustaz Abu Subagio, beliau adalah salah satu Ustaz di sahabat Al-Quran, bahwa 3 hal ini yang diceritakan di dalam surat Al-Qur'an 18 ini, dari nas mubayyinatin lil huda wal furqan, ini merupakan tarbiyah Al-Quran. Kalau kita merujuk ke ayat 183 ini, dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Maka kita mendapatkan bahwa siapa kutiba alaikumus shiyam, kepada siapa kutiba alaikumus shiyam diwajibkan untuk berpuasa. Ternyata bukan kepada ayuhan nas, bukan kepada manusia seluruhnya, tapi yang diperintahkan untuk berpuasa itu adalah ya ayyuhalladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tidak ada iman di dalam hatinya itu tidak wajib berpuasa. Buat apa berpuasa? Jadi kalau ada yang menanyakan itu, kalau yang muslim kemudian berpuasa itu bukannya dapat pahala? Enggak. Kenapa? Karena perintah berpuasa di bulan Ramadan ini ya ayyuhalladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman saja, yang ada iman di dalam hati. Nah, supaya apa? Terakhirnya la'allakum tattaqun, supaya mereka kemudian bisa menjadi bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada proses dari yang mulai hanya beriman saja kemudian menjadi bertakwa. Takwa didefinisikan kalau menurut Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib itu seperti kita berjalan. Kalau kita berjalan, di depan kita banyak orang dan duri, gitu ya, banyak paku, banyak duri, itu kan berarti kita akan jalannya hati-hati. Kita akan melihat jalannya yang mana yang tidak ada durinya, kemudian kita lewati. Ya. Kalau di jalan banyak jurangnya, ya, maka kita akan lebih berhati-hati. Nah, kehati-hatian itulah takwa. Maksudnya apa? Di dalam kehidupan kita, di dalam setiap menit, setiap detik dalam kehidupan kita berhati-hati. Kita harus memilih jalur takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada manusia itu jalan fujur, jalan kesalahan, dan jalan takwa, jalan kebaikan. Maksudnya apa? Setiap waktu dalam kehidupan kita harus membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ya. Dan Al-Quran ternyata mengajarkan manusia untuk itu. Hudan nas. Di dalam Al-Quran ada hudan, ada petunjuk. Kita mau jalan kemana? Kita mau jalan di dalam kehidupan kita itu mau kemana? Itu Al-Quran mengatakan di situ, menceritakan di situ. Hudan nas. Bagaimana manusia kemudian hidup di bumi, hidup di dunia. Kemudian bagaimana kemudian diwafatkan. Kemudian nanti bagaimana kemudian dibangkitkan lagi. Kemudian bagaimana nanti di kehidupan akhirat. Hudan nas. Kita tahu bagaimana. Kemudian tidak cukup hanya hudan saja, tidak cukup hanya diberikan petunjuk saja. Wa bayyinatin minal huda. Ini tahap keduanya. Bahwa ketika kita mempelajari Al-Quran, wa bayyinatin minal huda, hudan-hudan itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bayyinatin minal huda. Jadi tidak cukup hanya dikasih tahu ini petunjuknya, tapi dikasih tahu wa bayyinatin minal huda. Nanti kalau kamu hidup di dunia itu, kamu akan menghadapi yang kayak begini. Kamu akan menjumpai orang seperti ini. Kamu akan menghadapi kondisi seperti ini. Dan dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran. Wa bayyinatin minal huda. Sehingga ketika kita tahu jalannya kemana, arahnya kemana, tujuannya kemana, dan bahkan bagaimana cara untuk bisa mencapai ke sana dijelaskan secara rinci. Terakhirnya adalah wal furqan, pembeda. Dan Al-Quran itu menjadi pembeda.
seseorang sudah mengamalkan Al-Quran, maka dia mampu menjadi al-furqan. Dia bisa membedakan yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Bukankah kalau seseorang sudah menjadi al-furqan, sudah bisa membedakan yang hak dan yang batil, maka setiap waktu dalam kehidupannya, maka dia bisa berhati-hati untuk takwa. Nah, ini yang luar biasa sidang Jumat, sidang subuh bahwa ternyata kalau kita diajarkan ketika awal-awal bulan Ramadan selalu diulang dua hadis ini ya. Apa namanya? Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Apa maksudnya saum dan qoma? Saum di siang harinya, qoma berdiri pada malam harinya. Dan ternyata man shoma dan man qama ini dua-duanya, kalau kita mau berhasil, mau ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, mau diampuni semua dosa-dosa kita, ini harus diisi dengan Al-Quran. Saum kita diisi dengan Quran. Tos puguh koma berdiri di malam hari mah pasti diisi dengan Al-Quran. Kenapa? Karena di dalam sholat kita membacakan ayat-ayat Al-Quran. Nah, enak saumna ieu. Yuk di dalam saum ini yuk ya, kita perbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Mau membaca tilawah Al-Quran, mau mencoba memahami Al-Quran, membaca tafsir-tafsirnya, maka mau menghafalkan Al-Quran, maka perbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran akan mengajarkan kita, akan mentarbiyah kita dengan tadi hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kita ingin menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita ingin keluar dari Ramadan ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu perbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Gak mungkin ujuk-ujuk, gak mungkin tiba-tiba kita bisa keluar dari Ramadan ini bisa menjadi bertakwa tanpa kita melakukan apa-apa. Hanya puasa saja. Itulah kata Nabi, banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Yuk, masih ada waktu tersisa. Ramadan istimewa karena Al-Quran. Kenapa bulan Ramadan itu